Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawil itqan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, bapak-bapak, adik-adik, jamaah taklim rahimakumullah. Mudah-mudahan rahmat Allah selalu Allah curah limpahkan kepada kita sekalian, dunia hingga akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita lanjutkan, mari kita doakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan mereka mendapatkan maghfirah, ampunan Allah. Yang kedua, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan segera Allah berikan kesembuhan agar mampu untuk beribadah. Yang terakhir, kita doakan sanak famili, karib kerabat dekat kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat yang belum mendapatkan hidayah ilmu. Kiranya Allah berikan hidayah ilmu, karena dengan ilmu ibadah menjadi benar. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin salihah, nas'alullah as-salama wal barakah wal hidayah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah taklim rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadiran Allah sampai dengan malam hari ini. Seharian kita beraktivitas dari mulai bangun tidur sampai dapatlah maghrib ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, kekuatan, dan terlebih lagi Allah masih menghidupkan kita. Kita tidak tahu Allah masih menghidupkan kita sampai kapan. Hanya Allah sajalah yang tahu. Karena pemilik ruh adalah Allah, pemilik nyawa adalah Allah. Kita hanya dititipi saja. Nanti malam misalnya Allah berkehendak untuk mengambil ruh miliknya, tidak ada mampu kita untuk menolaknya. Besok, minggu depan, dan selanjutnya. Untuk itu, mari kita, mumpung masih dititipi amanah berupa ruh ini, kita gunakan untuk banyak-banyak ibadah kepadanya.
kita gunakan untuk banyak-banyak mengabdi kepadanya, karena waktu kita terbatas di dunia ini. Kita nggak lama di sini, kurang lebih 60-70 tahun selesai kita, dan kita akan memasuki kehidupan yang berat, kehidupan yang dahsyat, yang diawali dari kematian. Dalam berbagai macam riwayat-riwayat hadis, dicabut nyawanya alias proses kematian itu berat. Rasulullah saja mengalaminya, walaupun dalam penjelasannya itu kenapa Rasulullah merasa sakit, padahal kekasih Allah bisa saja tidak perlu sakit bagi Rasulullah, mudah. Tapi ini dalam rangka mengukur sedahsyat apa nanti yang akan disampaikan oleh baginda Rasul kepada umatnya. Beratnya dicabut nyawa itu. Ternyata memang berat, pedih. Sampai-sampai digambarkan oleh baginda Rasul seperti orang mencabut duri-duri, kawat-kawat berduri dari daging kita, ditarik pelan-pelan. Allahu Akbar, itulah beratnya. Oleh karena itu bapak-bapak jangan main-mainlah dengan kehidupan ini, dengan masa yang akan datang yang sebentar lagi akan kita alami. Kalau bapak-bapak lihat sejarah bagaimana Siti Fatimah, maksud saya Siti Hadijah. Siti Hadijah itu kekasihnya baginda Rasul, istrinya yang tercinta, yang tersayang. Karena seluruh hartanya, konglomerat yang luar biasa kayanya, habis hartanya untuk perjuangan Islam. Dan beliau taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika mau meninggal dunia, dipanggillah anaknya Siti Fatimah, Ananda, tolong sampaikan kepada suamiku Muhammad, aku tidak mampu untuk menyampaikannya sendiri. Apa permintaannya kepada suami Muhammad lewat Siti Fatimah? Sampaikan kepada ayah bahwa ketika nanti meninggal dunia Siti Hadijah ini, saya meninggal dunia, tolong sorban ayah itu untuk pembungkus mayatku. Karena aku khawatir, aku tidak sanggup, aku ngeri dengan azabnya kubur. Allahu Akbar, bapak-bapak. Merinding kita. Siti Hadijah, suaminya Rasulullah, istrinya Rasulullah, yang perjuangan hidupnya sebagai konglomerat, hartanya dihabiskan untuk perjuangan agama Islam, sampai agama Islam ini tegak, jelas ahli surga, tapi masih minta sorbannya Rasulullah untuk pelindung azab kubur. Lalu disumponilah oleh baginda Rasul. Jadi Siti Fatimah selain kain kafan, dibungkuskan juga dibalutkan sorbannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau kita yang perjuangan agama juga wallahu a'lam, ibadah juga wallahu a'lam kayak begini, mau minta sorban ke siapa untuk menyelamatkan azab kubur itu? Allahu Akbar. Kalau kita tidak ciptakan sendiri, mari kita bikin surban-surban dengan amal soleh kita, dengan amal yang terbaik kita. Karena jelas azab kubur itu ada. Tentu bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak paham dengan agama ini, itulah nanti akan ada azab kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah ta'lim rahimakumullah, kita diberikan masih panjang umur nih.
ada yang sudah 50, barangkali 55 dan seterusnya. Tapi yang jelas hari ini, malam hari ini kita masih dihidupkan oleh Allah. Kata baginda Rasul dalam hadisnya, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dipanjangkan umur oleh Allah. Seperti kita malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah. Tetapi orang yang dipanjangkan umurnya tadi, yang selamat tadi, wa hasuna amaluhu, dan amalnya baik. Kenapa? Karena banyak juga orang yang dipanjangkan umur oleh Allah tapi amalnya tidak baik, disia-siakan aja. Mungkin malam hari ini ada pengajian di sini, tapi umur itu waktu itu hanya digunakan untuk leha-leha di rumah. Istirahatlah mungkin, atau melihat televisi mungkin, atau main game dan sebagainya. Allahu Akbar. Padahal ada pengajian, ini disia-siakan umurnya. Maka sekali lagi untuk meraih itu, mari siapa yang dipanjangkan umur oleh Allah, yang terbaik itu adalah yang dipanjangkan umurnya dan baik amal solehnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, pelajaran kita dengan ilmu tajwid sesuai dengan catatan yang ada pada saya. Kita sedang membahas surat Al-Alaq. Kita sedang membahas surat Al-Alaq. Iqra. Silahkan Al-Qur'annya dibuka. Surat Al-Alaq. Iqra. Sesuai dengan catatan yang ada pada saya, kita sudah sampai pembahasannya ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Malam hari ini kita akan melanjutkan ayat 8 dan seterusnya. Seperti biasa, sebelum kita kita bahas ayat per ayat itu sesuai dengan ilmu tajwidnya kita bahas. Mari kita baca dulu terlebih dahulu seperti biasa bersama-sama. Kita mengharapkan dari bacaan kita itu Allah akan berikan pahalanya bi'ashri amsalihha, dengan 10 pahala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa saya awali terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal
insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Waktu inna bapak-bapak disidahkan dulu, digunakan innanya dan gak boleh panjang. Jadi ancang-ancangnya di in. Inna ila, bukan begini. Inna ila, gak boleh. Jadi innanya tidak ada alif di situ kan. Jadi inna ila itu. Sekali lagi tidak boleh inna ila, itu salah. Baik, saya ulang lagi. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Aw amara bit taqwa. Aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Lanas sod dibedakan dengan sin. Yang pertama lanas, jadi mulut kita lanas, sin berarti. Nggak boleh yang pertama lanas, itu sod itu. Jadi kalau ada mancusnya sod. Jadi sekali lagi nggak boleh kita lanas, nggak boleh. Jadi mulut kita seperti mewek gitu ya. Lanas, nggak ada mancusnya. Baru yang kedua ada mancusnya. Bin nasiyah. Nah, itu bedanya. Jadi yang pertama jangan dimancuskan. Kita ulang lagi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah.
sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib kalla la tuti'hu wasjud waqtarib Sadaqallahul azim Sadaqallahul azim. Kenapa enggak pakai Quran? Ada itunya tuh, Pak. Tajwid. Baiklah Bapak-bapak, ini sudah kurang seperempat ternyata. Kita akan buka Al-Quran dulu ya. Jadi seperti yang lalu, kita ingin menyelesaikan Fawatihus Suwar. Fawatihus Suwar itu pembuka ayat atau surat-surat ya. Pembuka surat-surat. Sebelum kita lanjutkan ayat yang ketujuh yang biasa seperti kita biasa pretel itu, kita ingin buka dulu lanjutan daripada Fawatihus Suwar. Seperti yang lalu ada alif lam mim, ada alif lam mim shad. Ini Fawatihus Suwar yang hurufnya satu-satu ya. Yang hurufnya satu-satu. Baik, kita buka dulu surat yang ke-38 ya. Surat ke-38. Ingat Bapak-bapak, untuk mengetahui surat di sebelah kiri pojok atas ya. Sebelah kiri pojok atas itu cari angka 38 ya. Dengan tentunya kuncinya seperti yang saya ulang-ulang ya, kita paling tidak tahu huruf Arab ya. Kita tahu huruf Arab, insya Allah semuanya tahu ya. Kalau orang Islam nggak tahu huruf Arab gimana ya? Al-Qur'annya berbahasa Arab ya. Ya, bahasa Arab Al-Qur'annya. Baik, sekali lagi suratnya surat yang ke-38, ayatnya ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama. Surat apa itu namanya? Shad ya, surat Shad ya, surat Shad. Shad saja ya, surat Shad saja. Baik. Malam hari ini kita akan kenalkan ya Fawatihus Suwar, pembuka surat-surat itu yang ayatnya hurufnya cuma tunggal satu. Kalau yang lain yang lalu kan alif lam mim ada 3 huruf, ada alif, ada lam, ada mim ya. Begitu juga alif lam mim ro, ada shiddahnya, ada yang alif lam shad ya, ada ha mim kaf ha ya ain sin qaf, itu banyak. Sekarang yang hurufnya satu-satu ya. Bapak-bapak, patokannya sekali lagi, ketika kita mendapatkan Fawatihus Suwar ya, nama pembuka surat ya. Nama pembuka surat artinya Fawatihus Suwar. Fawatih itu asalnya dari fatahah. Fatahah itu pembuka ya, Fawatih itu artinya jamaknya membuka surat-surat. Shad saja ya. Kalau kita tidak belajar, bisa saja shad ini dibaca so saja, so gitu. Kalau kita tidak belajar, padahal seharusnya yang huruf shad ini itu dikembalikan kepada aslinya. Kalau dikembalikan kepada aslinya itu ditulis. Tulisan daripada huruf shad ini ada 3 ya. Shad sendiri, alif, baru dal. Jadi shad ada kol-kolanya karena 3 huruf dia sesungguhnya kalau ditulis. Yang lalu juga sudah saya sampaikan kan, seperti alif lam mim. Alifnya kan berdiri satu tuh.
Tapi kalau ditulis dia menjadi 3. Alifun. Alif, lam, dan fa. Alifun kalau ditulis itu. Maka yang saya ulang-ulang juga yang lalu itu, kata Ayah Hidayat, kita diberikan pahalanya satu alif ini 30. Kenapa 30? Karena ternyata alif ini kalau dijelmakan dalam tulisan menjadi 3. Shod juga sama. Shod ini juga sama, 1 kan, hurufnya 1 shod saja. Tapi kalau dijelmakan dalam bentuk tulisan, dia akan menjelma 3. So sendiri, alif, dan dal. Jadi bunyinya sod. Apalagi nanti panjang ya. Ini panjang, mad lazim harfi musbah namanya. Mad lazim harfi musbah. Jadi panjang. Sod. Ada kol-kolanya. Kenapa? Karena ada dal. Ada di dal di sana. Nah, inilah kelemahan pelajaran. Walaupun anak-anak yang belajar sekarang itu kan pakai metode Iqra itu kan. Ya, metode Iqra itu kan sudah langsung alif itu ada syakelnya. Abata saja terus sampai so ya. Sampai so dan seterusnya. Kalau di kasroh ibtc, kalau di domah ubutu terus. Tapi kalau gurunya pandai, dia akan uraikan bahwa alif ini sebenarnya ada 3 hurufnya, alifun gitu kan. Nun itu bukan na begitu, sebenarnya nun itu nunun. Nun waw nun, jadi nunun. Sama dengan sod ini juga asli tulisannya sodun gitu, sodun. Nah, kalau yang belajarnya Iqra tidak dijelaskan seperti itu, dia ketika mendapatkan fawatihus suwar seperti ini, dia nggak bisa bacanya. Paling bacanya so, itu kan so gitu. Karena sistem Iqra cepat itu, sistem Iqra cepat itu yang ada abatasa gitu. Termasuk so ya so gitu. Dia tidak dikembalikan kepada aslinya. Nah, kita yang sudah belajar ini, ketika mendapatkan huruf seperti ini, kembalikan kepada aslinya. Aslinya itu bila ditulis, si sod itu ada 3 huruf. So sendiri, alif, dan dal. Kita baca karena mad lazim harfi musbah 5 harkat, maka bacanya sod. Sod. Ada kol-kolanya ya. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa kok ada kol-kolanya? Tadi kalau ditulis ujungnya tuh dal ya, dal. Baik, saya baca dulu baru nanti bersama-sama diikuti ya. Biar apa? Biar mengikutinya agak sedikit banyak sampai wal Qur'ani dzikr ya. Sod wal Qur'ani dzikr, walaupun sod sendiri ada waqaf di situ kan. Ada waqaf ya. Waqafnya itu waqaf aula qola ya. Qaf tulisannya kecil-kecil tapi itu terdiri dari qaf dan la. Artinya waqaf aula, waqaf lebih utama ya. Tapi kita baca seluruhnya aja dulu. Baik, saya baca dulu. Shod wal Qur'ani dzikr. Mari. Shod wal Qur'ani dzikr. Dzikr. Jadi ro-nya tetap nampak ya. Ro-nya tuh tetap nampak. Seperti inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ro-nya tetap ada. Nggak boleh kalau lailatul qadr segitu aja, salah total ya. Kenapa kita telah membuang ro? Begitu juga di zikr ini.
Kalau dzikr segitu aja tanpa ada R-nya salah. Itu yang sudah kita bahas ulang-ulang bersama halaman 59 ya di buku kecil ini. Halaman 59 itu tentang namanya wakaf isyarah ya, wakaf rum. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Kita tidak sedang membahas itu ya. Kita sedang membahas fawatihus suwar, pembuka surat ya, yang hurufnya satu. Ini shod ya. Kita ulang lagi. Atau shod saja dulu. Wal Qur'ani dzikr kita tidak baca. Kita mengutamakan wakaf aula. Wakaf aula itu wakaf lebih utama ya. Kita berhenti ya. Kita berhenti. Saya ulang lagi. Shod. Coba. Shod. Nah, saya ulang lagi. Shod. Shod. Oke. Itu diingat-ingat Bapak-bapak. Jangan sampai nanti kita sampai di rumah lupa enggak tanpa ada dalnya. Misalnya ini salah ya kalau Oke, itu yang pertama. Berikutnya kita buka lagi. Masih ada 5 menit ya. Itu surat yang ke-50 persis. Naik ke atas lagi. Surat yang ke-50. Ada satu surat lagi, mudah-mudahan selesai malam hari ini. Yang cuma ayatnya, maksud saya hurufnya satu-satu ya. Surat apa itu? Qaf ya, kan semakin lancar ya. Semakin lancar kita membuka Al-Quran. Memang Al-Quran ini bukan untuk didiamkan, harus sering dibuka-buka ya, sampai kita mengerti dan mengetahui betul. Baik, di sini surat Qaf ya, Qaf. Yang ada kok saja di sini, yang ada kok saja. Tetapi sekali lagi saya jelaskan bahwa Qaf ini kalau ditulis hurufnya menjadi 3 ya. Sekali lagi 50 Pak, 50 dibantu yang lain yang belum dibantu. Qaf ini kalau ditulis dikembalikan kepada huruf aslinya ada 3 huruf, yakni qaf sendiri, alif dan fa. Jadi qafun gitulah kira-kira. Qafun gitu. Jadi qaf, alif dan fa itu qafun. Maka membacanya ya harus dikembalikan kepada aslinya tadi ketika ditulis tadi. Bukan kok saja. Misalnya ada orang yang baca kok, mana faknya? Nah, itu kan kok saja, bukan gitu. Ini tuh huruf qaf. Ya. Kalau qaf itu ada faknya kan gitu tuh. Qafun. Ya bukan kok saja. Nah, jadi cara membacanya di situ juga sama, ada waqaf aula juga. Qaf wal Qur'anil Majid. Ya kita baca, dilanjutkan dulu satu ayat karena belum ayat. Qaf saja kan belum ayat itu. Baru waqaf saja, waqaf aula. Kita lanjutkan sampai satu ayat. Ikuti seperti biasa tadi. Qaf wal Qur'anil Majid. Mari. Qaf wal Qur'anil Majid. Saya ulang lagi. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid. Oke, di situ ada qalqalah ya, majidnya. Walaupun kita tidak sedang membahas qalqalah. Ingat ada fa-nya. Qaf ada fa-nya.
Ingat ya, ada fa-nya. Jadi kalau tidak ada fa-nya itu salah namanya. Oke. Terakhir satu lagi, buka berikutnya ke atas lagi, ya, berikutnya ke atas lagi, surat ke-68 ya. Surat ke-68 ya. Silakan surat ke-68 ya. Surat ke-68. Tadi yang pertama 30 berapa tadi 50. Qaf tu 50, ini 68. Surat apa itu, Pak? Al-Qalam ya, surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ya, tentu ayat pertama ya. Tentu ayat pertama karena dia pembuka Al-Qur'an atau pembuka surat ya. Tertulis di situ ya kan? Tertulisnya. Jelas kalau pelajaran anak-anak Iqra itu, Iqra 1 sampai 6 kalau tidak dijelaskan oleh ustadznya, dia akan bacanya. Karena abata saja hako ya. Tetapi nun ini sesungguhnya kalau dikembalikan kepada aslinya hurufnya 3. Nunun. Nunun tuh nun waw nun lagi. Kita nyelang sedikit ya, kita nyelang. Nun waw nun lagi. Nah, maka kita bacanya nun wal qalami wa ma yasturun. Nanti diikutin. Ya, saya ulang dulu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Mari. Nun wal qalami wa ma yasturun. Sekali lagi. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baik, demikian Bapak-bapak 3 materi ya. Shod, Qaf dan Nun. Mudah-mudahan kita bisa mengingatnya. Kita tutup dengan doa Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawata ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.